Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fil Halawi dengan NIM 231157794. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project dari mata kuliah Big Data dan Data Mining di Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Baik, topik yang saya bawa pada final project ini merupakan sistem machine learning untuk memprediksi kerusakan mesin dengan dataset AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset. Ini merupakan dataset publik yang merupakan juga dataset sintetis yang merepresentasikan prediksi maintenance mesin yang asli seperti itu dengan instance atau jumlah data sebanyak 10.000 dan juga fitur utama itu ada 6. Nah, masalahnya di dataset ini adalah pada bagian balancing data. Jadi data mesin yang rusak dan juga mesin yang sehat itu tidak seimbang. Jadi hanya sekitar 3% dari keseluruhan data ini yang merupakan data yang rusak atau data mesin rusaknya. Nah, itu sangat jomplang sekali dengan sisanya yang sekitar 90% ke atas untuk data yang sehat atau data mesin yang sehat. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung masuk aja ke bagian teknisnya. Yang pertama pastinya pada Google Colab-nya kita harus import library dulu. Di sini saya menggunakan library seperti Pandas, NumPy, dan juga Seaborn dan juga Skitchlearn untuk penggunaan seterusnya nanti. Sini juga saya menggunakan library Smote untuk balancing datanya nanti. Oke, yang pertama kita load data dulu dan juga data cleaning untuk memastikan datanya benar-benar dipakai secara maksimal dan juga efisien seperti itu. Oke, dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan seterusnya. Ini ada beberapa data yang tidak diperlukan seperti data ID dan juga data target yang belakang sini. Yang pertama data ID, di sini kita melakukan penghapusan data ID seperti data UDI dan juga product ID. Karena dari kedua data ini itu nggak relevan atau nggak sesuai untuk prediksi atau nggak dipakai lah untuk melakukan prediksi terhadap kerusakan mesinnya. Jadi karena tidak dipakai, jadi untuk data ini dihapus. Kemudian pada berikutnya ada data targetnya atau data failure-nya. Jadi ini adalah untuk mencegah kebocoran data atau data leak. Dari kelima kolom target ini itu dihapus semua karena ini merupakan hasilnya. Jadi kalau ini nggak dihapus, machine learning ini udah tahu gitu apa dari kolom tersebut tentang mesin-mesin yang rusak dan mesin yang benar ya. Selain itu juga kita melakukan encoding terhadap kolom tipe yang berisi tiga jenis isinya, yaitu L atau low, juga medium dan juga high. Jadi kita encoding menjadi angka agar machine learning dapat model kita tuh dapat mengelola datanya dengan baik seperti itu. Setelah itu kita lakukan EDA untuk melihat datanya. Di sini saya melihat distribusi datanya seperti yang dibilang tadi bahwa distribusi datanya sangat jomplang sekali. Di sini data mesin yang rusak itu hanya sekitar 3%, dan juga data yang bagus atau data mesin yang sehat itu ada 90% ke atas atau mungkin 96% nanti. Di sini juga kita melihat korelasi menggunakan heat map. Didapatkan bahwa proses temperatur dan air temperature itu sangat berkorelasi, serta ada juga rotational dan juga torque
atau torsi. Nah, karena datanya tadi tidak seimbang, maka di sini dilakukanlah handling imbalance data atau kita menyeimbangkan datanya tadi. Nah, yang diseimbangkan di sini adalah data trainnya saja. Karena data asli atau data tesnya nanti itu tidak akan diseimbangkan, karena untuk menjaga kondisi nyata. Karena kondisi nyata sebuah industri tidak mungkin bahwa datanya itu banyak yang rusak atau data rusak dan data sehatnya itu seimbang seperti itu. Jadi di sini kita melakukan penyeimbangan data untuk data trennya saja. Jadi kita mengambil 8.000 data dengan jumlah normal itu 7.729 dan juga jumlah rusaknya itu 271. Kemudian setelah kita terapkan Smote, di sini saya menggunakan Smote karena dia akan melakukan perhitungan untuk menyeimbangkan data minoritas agar sesuai, terduplikasi sesuai dengan data normal. Nah, setelah dilakukan Smote tadi, di sini dapatkanlah hasil jumlah rusak dan jumlah normal itu seimbang. Jadi datanya terduplikasi atau menjadi 2 kali lipat, yaitu 15.458 data. Jadi untuk data trainingnya yang dipakai nanti ada sekitar 15.000 data. Nah, ini untuk perbandingan yang sebelum Smote dan juga sesudah Smote. Sebelum Smote sangat jomplang sekali perbedaannya atau imbalance, sedangkan sudah Smote itu sudah diseimbangkan datanya agar sesuai. Ini juga 8 scalar untuk fit pada datanya. Nah, setelah kita tadi melakukan pre-processing data, sini saya melakukan modeling langsung dan dari data tersebut. Jadi karena datanya tadi sudah bersih dan tidak perlu banyak dikelola, di pre-processing lagi, ini sudah bisa dilakukan proses modeling. Baik, untuk pemodelan ini, sini saya menggunakan 2 algoritma. Yang pertama ada algoritma logistic regression sebagai baseline dan juga algoritma random forest sebagai model yang diusulkan atau model yang dipakai, model utamanya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, data yang sudah di-Smote tadi kita masukkan ke dalam modelnya agar kemudian nanti dikelola dan dapatkanlah hasil dari trainingnya tadi. Oke, kenapa di sini kita menggunakan random forest? Itu karena algoritma random forest itu berbasis dengan ensemble tree atau pohon keputusan yang sangat tangguh untuk menghadapi data-data non-linear dan juga data-data kompleks seperti data sensor ini atau data mesin ini lah. Nah, setelah kita melakukan modeling tadi, didapatkanlah hasil. Di sini bisa dilihat logistic regression itu punya akurasi 84% atau 0,84, lumayan tinggi, tapi bisa diperhatikan di bagian precisionnya itu untuk data rusak itu cuma 0,15. Artinya banyak sekali false alarm atau mesin normal yang disangka rusak oleh algoritma ini, dan ini tidak efisien. Nah, sekarang kita bandingkan dengan algoritma random forest. Di sini akurasinya naik ke 98 sampai 96 dengan nilai AOC-nya mencapai cukup tinggi. Di antara yang tadi, ini presisinya lebih tinggi, 0,42 untuk data yang salahnya. Jadi ini membuktikan juga kombinasi dari Smote dan juga random forest-nya yang lumayan cukup efektif seperti itu. Nah, model ini juga bisa menjelaskan juga faktor utama penyebab kerusakan mesinnya tadi.
Jadi berdasarkan grafik ini di bawah, faktor torque atau torque itu kecepatan putaran, atau ini torque kecepatan putaran itu menjadi indikator yang paling kuat yang menyebabkan kerusakan mesin. Ini adalah insight-nya yang bisa didapatkan dari data ini. Nah, bisa dilihat juga ini buat ROC curve conversion tadi. Nah, kita langsung saja ke bagian demo dan testing. Di sini kita import lagi job clipnya. Ini bisa menggunakan beda file, tapi di sini kita menggunakan satu file yang sama. Pertama kita load dulu modelnya tadi. Di sini setelah kita melakukan download modelnya menggunakan job clip. Nah, di sini. Nah, ini kita langsung ke demonya saja. Di sini kita ada dua kasus. Yang pertama ada kasus normal dengan datanya harus ditulis berurutan. Kita masukkan data sembarang aja di sini, tapi dengan masukkan yang sesuai seperti itu. Dengan kasus pertama itu kita ada kasus untuk mesinnya yang sehat. Jadi ini adalah mesin yang sehat, ini adalah untuk mesin yang rusak. Nah, bedanya ada di bagian sini ya. Jadi untuk kasus yang mesin sehat ini bisa dibilang mesin yang simulasi suhu yang cukup bisa dibilang adem ya, adem, dan juga dengan torsi yang rendah. Kemudian untuk kasus kedua atau kasus mesin rusaknya, sini kita menggunakan torsi tinggi tetapi dengan overstrain seperti itu. Jadi wear-nya tuh tinggi, menyebabkan mesinnya tuh aus seperti itu. Dan setelah kita coba testing, di sini kita jalankan fungsinya, kemudian kita coba jalankan simulasi, dapatkanlah bahwa status mesin normal dari yang pertama tadi, dan juga status mesin untuk yang kedua itu failure. Jadi tingkat risikonya ada 65% diberitahu juga. Baik, kurang lebih itu dia dari penjelasan ini, kurang lebihnya. Seluruh kode ini juga akan saya letakkan di GitHub agar lebih mudah untuk proses dokumentasinya. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.